Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, kelihatannya kita lagi kangen-kangenan nih, karena cukup lama belum tampil lagi karena kesibukan. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mulai lagi aktif untuk melakukan edukasi kepada sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Dan kali ini saya kembali ditemani pengamat politik dan pemerintahan kita dari Universitas Pancasakti. Beliau pengamat muda yang sangat luar biasa, anggota TGUPP Gubernur Sulawesi Selatan termuda. Beliau adalah Dinda Sakral Wijaya Saputra. Gimana kabar, Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dinda Sakral, lama tak jumpa ini ya, di IPISO bersama-sama ya. Kelihatannya sobat-sobat pemirsa ini sudah rindu dengan analisis dan analisa Dinda Sakral. Sahabat dan sobat IPISO, saya bersama Dinda Sakral Wijaya Saputra pada kesempatan kali ini akan membedah tentang satu sosok anak muda yang luar biasa, yaitu Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Makassar, yaitu Fadel Muhammad Taupan Anzar. Fadel Muhammad ini, Dinda Sakral, adalah Ketua Umum HIKMI Kota Makassar saat ini, Ketua Pengusaha Muda Kota Makassar. Nah, dengar-dengar 2024 ini akan menatap kontestasi pileg dengan maju sebagai bakal calon legislatif Provinsi Sulawesi Selatan, Dapil Makassar A. Kalau tidak salah meliputi 11 kecamatan. Apa saja itu? Kalau tidak salah Tamalate, Mariso, Mamajang, Rapocini, apalagi Makassar, Ujung Pandang, Bontoala, Wajo, ya, apalagi yang saya lupa, Mamajang, gitu, Sangkarang ya, gitu. 11 kalau tidak salah ya hari itu. Nah, dari Partai Gerindra hari itu. Nah, ini kan beliau ini kelihatannya baru menatap kontestasi politik ini. Karena kita mengenal selama ini dia adalah pengusaha muda. Selain Ketua Umum HIKMI Kota Makassar, dia juga adalah pengusaha yang bergerak di bidang properti dan pertambangan. Dia direktur muda perusahaan pertambangan, seperti itu. Nah, tentu kehadiran dia ya bisa dikatakan gampang, tentu juga tidak serta-merta dianggap tidak sulit, kan, seperti itu. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang mungkin beliau akan lalui dalam perjuangannya. Nah, kalau kita melihat dia sebagai kapasitas ketua HIKMI dan juga seorang pemuda yang sangat mapan di dunia usaha, walaupun masih tergolong muda, tapi mendapatkan peran dan kesempatan dari keluarganya untuk mengelola bisnis dari keluarganya. Apakah itu bisa menjadi modal dia untuk menatap kontestasi pileg ini? Kalau itu bisa menjadi modal dia, lalu apa-apa saja yang menjadi potensi-potensi tambahan bagi beliau untuk bisa menatap kontestasi ini dan memenangkan atau lolos menjadi anggota legislatif? Nah, tentu kita fokus dulu pada posisi dia sebagai Ketua Umum HIKMI dan sebagai seorang pengusaha. Apa plus minus dari status dia sebagai seorang pengusaha muda? Apakah itu bisa menjadi sebuah kelebihan atau sekaligus mungkin ada kekurangan dari situ? Silakan, Dinda Sakral. Terima kasih, Pak Dir. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Saya ingin menyapa teman-teman di IPISO dulu karena memang sudah kangen, sudah lama Pak Dir kita tidak berjumpa kan, mendiskusikan hal-hal yang menarik yang tentu menjadi bahan edukasi bagi
teman-teman pemirsa Betul. episode lainnya. Gimana kabar Kadir? Alhamdulillah, Dinda. Walaupun baru tapi kondisi sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Kadir. Jadi ya tadi Pak Dir telah menjelaskan di awal inti dari pembahasan kita pada hari ini, di mana kita ketahui sendiri bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi kontestasi 5 tahunan. Ya, ya. Pileg yang serentak dengan Pilpres, DPD, DPR dan DPR provinsi. Nah, tentunya di kontestasi ini adalah suatu tempat di mana kita sebagai masyarakat menyeleksi orang-orang terbaik yang bisa menjadi perwakilan kita di DPR sana. Iya. Nah, berkaitan dengan yang Kak Dir sampaikan tadi, bahwa ada sosok anak muda, seorang pengusaha yang kedengarannya akan ikut berkontestasi di pileg kali ini dan akan berkontestasi di Makassar A, yaitu Bapak siapa tadi Kadir? Fadel Muhammad Taufan Ansar, putra pengusaha tambang sukses Bapak Haji Taufan Ansar. Oke, Kadir. Nah, saya melihat Fadel ini, Kadir, itu dari kacamata secara umum sebagai ketua HIPMI. Iya. Walaupun secara pribadi mungkin belum terlalu akrab, tapi secara background dia sebagai pengusaha secara umum, ketua HIPMI, kemudian pengusaha muda, dan memang beberapa kali saya dengar beliau ini adalah sosok anak muda yang visioner di bidangnya, terutama di bidang usaha. Itu adalah suatu keuntungan dan suatu nilai tawar yang beliau bisa jual kepada masyarakat pemilih yang akan memilih beliau nanti. Iya. Kenapa demikian, Kadir? Karena memang selama ini kita ketahui sendiri bahwa anak muda, kebetulan saya masih muda juga ya. Kaum milenial. Ya, jadi kan kita harus membagi anak muda ini kan. Pertama ada generasi milenial, kemudian generasi Z yang sekarang ini sedang ramai-ramainya hadir di beberapa ruang-ruang publik, terutama di dunia-dunia virtual. Ini adalah suatu nilai jual yang sangat luar biasa. Ini secara umum kan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, ini data loh Kadir, data yang dikeluarkan oleh KPU dan beberapa lembaga yang mengkaji dan meneliti tentang pemilih, itu anak muda ini akan menjadi suatu kelompok yang besar pada saat kontestasi politik ke depannya. Bahkan lebih jauh lagi, mereka ini digambarkan sebagai sosok generasi yang diimplementasikan dalam suatu gambaran, yaitu bonus demografi ke depan. Nah, tentunya peran anak muda ini harus diberikan ruang, Kak Dir, selebar-lebarnya. Nah, jangan sampai, mohon maaf ya, Kak Dir, jangan sampai di kontestasi politik yang berlangsung ini, pesta rakyat yang berlangsung ini, anak muda ini hanya menjadi tunggangan politik saja. Iya. Karena hanya dimanfaatkan. Karena selama ini, Kak Dir, kita ketahui sendiri bahwa banyak orang, mohon maaf ya, Kak Dir, ini oknum, oknum, Kak Dir, tidak semua. Iya. Banyak orang yang mengatasnamakan anak muda mencoba menjual suatu pendekatan politik atau sosialisasi dengan gaya-gaya yang milenial, tapi tidak menggambarkan sebagai sosok yang muda lagi. Pada saat dia duduk di DPR tidak mampu menjadi perwakilan dari anak muda itu sendiri. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa ada anak muda seperti yang Kak Dir sampaikan, itu harus kita sambut. Kita harus memberikan dia karpet merah. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini dengan backgroundnya yang sebagai ketua HIPMI, dan kita tahulah ketua HIPMI itu seperti apa, HIPMI itu seperti apa. Dia adalah satu wadah organisasi atau laboratorium awal dari pemuda yang memiliki kapasitas di ruang-ruang dunia usaha. Nah, ketika dia menjadi seorang ketua HIPMI, pasti tolak ukurnya adalah dia mampu untuk memberikan suatu gagasan di dalam perhimpunan HIPMI ini agar sampai ke orang-orang yang memang perlu untuk dibawahi oleh HIPMI itu sendiri. Nah, kembali lagi persoalan peluang, Kak Dir, saya rasa peluangnya sangat besar. Sangat besar. Kenapa? Karena beliau sudah memiliki nilai tawar. Nilai tawar apa? Sebagai ketua HIPMI, anak muda. Anak muda yang nantinya katanya pemilihnya sangat besar. Kemudian kalau saya tidak salah, beliau juga secara intelektual adalah lulusan luar negeri.
Kalau tidak salah lulusan Australia. Australia Kak Dir, ya, lulusan Australia. Iya. Nah, tentunya ini menjadi nilai tawar yang sangat seksi bagi Bro Fadel ini. Iya. Saya panggil Bro saja karena Kalau ini- saya memanggil Padelta. Oke. Bro Fadelta Iya, ini iya. karena nilai tawar ini menurut saya mampu untuk dikapitalisasi Iya. sampai kepada pemilih milenial, bahkan pemilih-pemilih yang muda, yang bahkan di usia lanjut. Kenapa? Karena anak muda ini akan berpikir bahwa harus ada orang yang menjaga harapan kita sampai kepada masa bonus demografi nantinya, Iya, yang iya. bisa membawa aspirasi-aspirasi kita di DPR sebagai sesama anak muda. Jadi kalau kita berbicara peluang Kak Dir, kita berbicara seberapa mampu dia akan bertarung. Saya rasa secara umumnya dulu Kak Dir, ya, nanti kita kembangkan. Benar. Beliau sangat bisa dan sangat mampu saya rasa untuk dijual di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pilih, karena ada nilai tawar itu tadi. Sisa seperti apa Bro Fadel ini mengkapitalisasi segala nilai tawar yang dia miliki, hal-hal yang potensi yang dia miliki, agar sampai kepada masyarakat yang akan memilih nantinya. Mungkin seperti itu Kak Dir. Baik. Kak Dir. Baik, sahabat dan sobat episode pembuka, tadi kita membahas tentang seorang sosok anak muda yang keren, yang saya menyebutnya Padelta. Seperti itu. Dia adalah Ketua Umum HIKMI Kota Makassar, ketuanya pengusaha muda Kota Makassar. Kalau kita melihat dari segi kapasitas dia sebagai seorang pimpinan organisasi pengusaha muda, bagaimana dengan personalitinya? Apakah kan gini, dalam dunia politik itu kan personal itu sangat menjadi tolak ukur ya. Apakah dia figur yang dianggap asik? Kadang kan ada juga misalnya kan orang dengan segala persiapannya, tapi figurnya yang kurang disukai. Nah, kalau kita melihat sambungan dari diskusi kita tadi, secara figur, secara personality beliau, bagaimana kita lihat? Apakah dia sosok yang menarik di mata publik menurut kacamata Dinda Sakral, melihat dan mengenal sosok seorang Padel ini? Ya, makasih Kak Dir. Ya. Saya jawab. Pertama-tama, Ya. saya ingin mengatakan kepada Kak Dir, Kak Dir ini menarik pertanyaannya. Iya. Memang secara usia mungkin Kak Dir sudah tua, tapi Iya. saya lihat jiwanya ini masih muda. Masya Allah, Masya Allah. Makanya juga ini masih muda. Masya Allah, Masya Allah. Saya rasa para pemirsa show juga punya pandangan Pokoknya seperti saya kena gulai di hari. Iya sudah. Jadi memang Pak Dir, ini yang paling perlu. Iya, betul. Ini paling perlu. Kenapa? Karena setiap orang dari background apapun itu, pemilih juga itu akan sangat terpengaruhi dengan seperti apa pribadi dari calon tersebut, Iya. seperti apa pola komunikasi dari calon tersebut, seperti apa attitude dari calon tersebut. Iya. Nah, melihat dari HIPMI dan sosok Fadel ini, dia memimpin HIPMI Kak Dir. Sebelum kita tadi memulai kegiatan ini, saya mencoba searching, melihat tentang seperti apa beliau ini Kak Dir. Saya melihat ada yang menarik Kak Dir, ada yang menarik. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui sendiri, dan saya rasa khayal umum ketahui, pemirsa episode ketahui, bahwa ketika kita menyebut tentang organisasi atau wadah yang bernama HIPMI, orang akan berbicara tentang eksekutif. Bagaimana pendekatannya itu sangat-sangat eksekutif. Bagaimana HIPMI itu adalah perkumpulan orang-orang yang katanya itu sangat hedonis. Nah, tapi saya melihat Kak Dir, di masa kepemimpinan beliau yang saya coba mencari tahu tadi, itu ada suatu perubahan yang sangat signifikan di HIPMI itu sendiri. Dia membawa berbeda HIPMI ya. Dia membawa HIPMI itu ke suatu peradaban baru di Kota Makassar, di mana HIPMI ini tidak terkesan hanya bisa diakses oleh segelintir orang eksekutif saja. Nah, tapi beliau dengan beberapa program yang saya cek tadi itu mampu untuk menggambarkan bahwa HIPMI di bawah kepemimpinan Ketum Fadel ini adalah HIPMI untuk semua. HIPMI untuk semua pengusaha yang memang memiliki peluang untuk masuk bersinergi dengan HIPMI agar mampu bertumbuh di bawah naungan dari HIPMI Kota Makassar tanpa membeda-bedakan orang per orang untuk diakomodir di himpunan pengusaha muda, organisasi himpunan pengusaha muda Makassar. Begitu Kak Dir. Nah, saya lanjut Kak Dir. Ya. Dan nilai jual dari Fadel ini Kak Dir, yang menurut saya menarik, selain dia adalah
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kota Makassar, namanya saja sudah pengusaha muda, berarti dia adalah sosok pemuda. Iya. Nah, yang kedua adalah sosok kepemudaannya ini kan, sosok kepemudaannya ini kan dia, dan intuisinya menurut saya dalam memilih partai politik. Iya. Ini yang menurut saya sangat luar biasa dari. Kalau itu sebentar kita kembangkan partai politiknya. Iya. Dinda, saya fokus dulu personnya. Apakah dia termasuk figur yang menarik dari segi gestur, performance dan lain-lain. Nah, partai sebentar kita bedah. Oke, siap. Kenapa dia memilih Partai Gerindra? Siap. Dinda, silakan. Oke. Jadi ketika berbicara performance, nilai jual seperti yang saya katakan tadi, Kadir, nilai jualnya ini sangat kaya untuk dijual. Nilai tawar mungkin ya, Kadir. Dengan segala pendekatan-pendekatan yang kita diskusikan sejak awal, bahwa dari segi fisikly juga enak dijual. Ini tidak bisa dipungkiri. Gagah, fresh, kan? murah senyum, fresh. Kemudian gitu. itu tadi yang paling penting adalah isi kepalanya. Iya. Karena yang dibutuhkan di DPR adalah isi kepalanya. Betul, berisi ya kan gitu. Nah, ketika melihat dari histori Bro Fadel ini, kita bisa menyimpulkan lah secara umum terlebih dahulu bahwa beliau ini secara performance isi kepala dari dari histori intelektualnya, dari pendidikannya, kemudian pengalamannya dalam mengakomodir dan mengkonsolidasi HIPMI Kota Makassar, saya rasa beliau ini adalah jualan yang sangat seksi untuk dibawa ke lapangan. Nah, persoalan seperti apa nantinya beliau mengkapitalisasi hal itu, kembali lagi pada Bro Fadel sendiri. Baik, sahabat dan sobat IPSO, menarik sekali apa yang disampaikan oleh pengamat politik pemerintahan kita, Dinda Sakral Wijaya Saputra, dalam membedah sosok seorang Fadel dalam kapasitas sebagai seorang ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Makassar, ketuanya Pengusaha Muda Kota Makassar, dan segala performance dan lain-lain yang dimiliki seorang Fadel Muhammad. Baik, kita fokus pada partai yang dia pilih, yaitu Partai Gerindra. Apakah menurut Dinda Sakral, dengan dia memilih Gerindra, yang kita tahu Gerindra ini kan ada petahana yang bernama Pak Edward ya, seperti itu. Kedua juga persaingan di Makassar ini kan cukup ketat. Dalam arti kata selain Gerindra kan tentu ada partai-partai yang lain yang juga memiliki kekuatan yang kuat seperti itu. Apakah Fadel memilih Gerindra ini adalah pilihan yang tepat dan strategis? Dan seperti apa peluang Fadel di Gerindra ini? Apakah ketika Gerindra mendapatkan 1 atau 2 kursi, apakah dia bisa mengunci kursi itu atau tidak, sesuai dengan analisa Dinda Sakral ke depan? Baik, silakan dianalisa seperti apa pilihan-pilihan dia memilih Gerindra. Siap, Pak Dir. Pertama-tama saya ingin masuk kepada positioning. Saya tidak ingin keluar dari jalur bahwa beliau ini adalah anak muda, sosok anak muda. Nah, saya ingin mengapresiasi beliau, Pak Dir. Kenapa? Karena beliau memiliki suatu keberanian yang sangat luar biasa. Ini dulu poinnya. Ketika banyak anak muda yang apatis terhadap politik, tidak ingin masuk berkecimpung di dalam dunia politik, itu yang pertama. Kemudian masuk pun juga dia hanya akan menjadi pelengkap biasanya. Kemudian yang ketiga biasanya juga dia akan memilih partai-partai yang tidak keras persaingannya. Bro Fadel ini berbeda cara berpikirnya. Ini yang menurut saya menarik. Anak muda ini sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena beliau memilih masuk ke Partai Gerindra, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Dir, memiliki persaingan yang sangat luar biasa, sangat ketat. Di sana ada incumbent yang juga menurut saya sangat luar biasa, karena sudah diperoleh kalau saya tidak salah di Makassar ini, Kak Dir. Tapi beliau memilih untuk masuk ke Partai Gerindra. Kenapa? Karena menurut saya beliau ini memiliki intuisi politik yang sangat luar biasa. Dia menurut saya mampu berhitung bahwa saya ketika masuk di Partai Gerindra, hitungan saya itu bukan lagi Gerindra mendapatkan kursi atau tidak, tapi bagaimana saya mampu untuk menaklukkan lawan-lawan internal saya. Betul. Ini yang menurut saya menarik, yang saya rasa sangat jarang generasi-generasi muda yang terjun dan berkecimpung di dunia politik praktis saat ini berani untuk mengambil langkah seperti Fadel, yang menurut saya tentunya bagi orang lain, wah, kenapa dia masuk di Gerindra? Kenapa dia tidak memilih partai-partai lain yang persaingannya itu tidak ketat? Tapi menurut saya
ini berbeda menurut saya Kak Dir, sudut pandang saya. Beliau ini menurut saya intuisi politiknya itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena dia memilih di Gerindra karena dia sudah berhitung bahwa oh loh, saya sudah pasti mendapatkan 1 kursi loh di Gerindra. Sisa bagaimana saya mampu untuk memenangkan pertarungan di internal Gerindra itu sendiri. Dan tentunya tidak mungkinlah beliau itu memilih partai Gerindra yang beliau sudah tahu sangat ketat pertarungannya pastinya, ketika beliau tidak berhitung bahwa dia mampu untuk memenangkan pertarungan di Gerindra itu sendiri. Nah itu Kak Dir. Kemudian yang kedua Kak Dir, saya melihat bahwa dengan nilai jual yang dimiliki oleh Bro Fadel ini, kemudian Gerindra yang kita ketahui sendiri hampir pasti akan mendorong ketua umumnya menjadi bakal calon presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Ini tentunya akan saling terkait Kak Dir nantinya. Pola sosialisasinya juga sangat baik menurut saya, dan tentunya akan berefek kepada kader-kader yang ada di setiap dapil itu sendiri, dari performance dari Pak Prabowo sendiri. Dan yang terakhir Kak Dir, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Prabowo itu tidak pernah terkalahkan di Sulawesi Selatan. Ini tentunya juga memiliki dampak juga kepada caleg-calegnya. Nah, kembali lagi, sisa seperti apa Bro Fadel Taufan ini mengkapitalisasi segala keuntungan dan nilai tawar yang dia miliki agar menjadi limpahan suara dan dukungan kepada dia nantinya. Mungkin seperti itu Kak. Baik sahabat dan sobat IPISO, makin menarik analisa-analisa dari pengamat politik pemerintahan kita Dinda Sakral Wijaya Saputra dari Universitas Pancasakti. Dinda, kalau kita melihat Gerindra ini, apakah punya peluang merebut 2 kursi di dapil Makassar A ini dengan persaingan yang cukup ketat? Menurut kacamata Dinda Sakral, sebesar apa potensi ini di bawah naungan seorang tokoh muda yang sangat hebat, Andi Iwan Darmawan Aras? Apakah Andi Iwan Darmawan Aras ini dengan rekrutmen caleg di Makassar A ini, mampukah dia memenangkan persaingan? Kalau sebelumnya kan kita tahu Nasdem ya yang mengunci 2 kursi kemarin ya di 2019. Apakah potensi Gerindra di 2019 ini bisa merebut 2 kursi itu terbuka, dan sebesar seperti apa potensi dia bisa merebut 2 kursi menurut kacamata Dinda sebagai analis politik dan pemerintahan? Jadi memang Kak Dir, peluang beberapa partai untuk mengunci 2 kursi itu sangat besar, terutama di 3 partai yang menurut saya sekarang saling berebut untuk mendapatkan kursi ketua di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Betul. Nah, tentunya salah satu cara untuk mendapatkan kursi ketua di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana dia harus memaksimalkan setiap dapil. Nah, ini yang menurut saya yang perlu diapresiasi ke Pak Ketua Andi Iwan Aras. Inilah salah satu alasan kenapa Pak Iwan Aras ini itu merekrut beberapa caleg-caleg potensial, dan poinnya itu ada di bagaimana mereka mampu meyakinkan, bagaimana Pung Iwan ini mampu meyakinkan beberapa caleg yang hampir beberapa hari ini saya dengar di percakapan warung kopi dengan teman-teman. Mungkin saya keluar sedikit Kak Dir dari pembahasan, seperti ketua Direktur Perseroda Pak YM yang maju bertarung di Provinsi Dapil Bone, katanya Pak Uki yang bersama dengan Bro Fadel tadi di Makassar, anak dari mantan Menteri Pertanian yang masih muda juga, Andi Amar Ma'ruf di Dapil Bone, Dapil 2. Tentunya ini adalah suatu gambaran bahwa Gerindra sangat serius memanaskan mesinnya di Sulawesi Selatan Kak Dir. Nah, ketika melihat gerakan dari petinggi partai politik yang ada di Gerindra Sulawesi Selatan, itu kita bisa tarik turun kepada pertarungan di setiap dapil, termasuk di Dapil A, Kota Makassar atau Makassar A, Makassar 1. Nah, tentunya dengan beberapa rekrutmen yang dilakukan oleh Pak Iwan Aras, itu bukti bahwa dia sangat serius untuk bagaimana caranya mengamankan 2 kursi di setiap dapil, terutama di Makassar A. Yang kemarin 2 kursi itu diambil alih oleh Partai Nasdem. Kemudian kita masuk secara spesifik dengan kader-kader partai atau calon-calon anggota DPR yang diturunkan oleh Gerindra di Dapil Makassar A. Saya mendengar ada Bro Fadel tadi sebagai sosok anak muda,
Ketua HIPMI Kota Makassar, Iya. kemudian ada incumbent, kemudian ada Pak Uki, saya dengar, Sukrisrian Salati, Iya. kemudian ada anak dari Bupati Bulukumba, saya Iya. dengar, Benar. dan beberapa nama-nama lain. Menantu Nurdin Halid ada. Oh ya, menantu Nurdin itu Iya. adalah info baru Kadir, menantu Nurdin Halid. Yang tentunya mereka semua ini memiliki beberapa faktor nilai jual yang tentunya sangat besar untuk mengunci Iya. 2 kursi di Dapil Makassar A. Dan juga ada ini adik Nurdin adik Iwan Aras ada juga. Nah, Ada juga adik Iwan Aras. itu semua Kak Dir, nama-nama yang Kak Dir sebutkan Iya. tadi adalah orang-orang yang menurut saya memiliki kapasitas untuk mengunci 2 kursi ini. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra sehingga dia mampu mengamankan 2 kursi ini? Tentunya adalah bagaimana mereka caleg-calegnya diberikan optimisme, diberikan diberikan suatu pelatihan kader Iya. agar mereka mampu untuk bergerak, mesin partai ini bergerak bukan hanya per individu, bukan saingan kader, tapi bagaimana mereka mampu Kerja berkolaborasi, kolektif, ya. kerja kolektif Iya. agar mampu mendudukkan 2 kursi ini. Dan menurut saya peluang itu sangat terbuka. Iya, iya. Terutama di 3 partai ini kader, Iya. Golkar, Nasdem dan Gerindra itu sendiri. Bah. Nah, melihat dari apa yang dimiliki oleh Bro Fadel, saya optimis Kak Dir, saya optimis. Menurut kacamata saya optimis bahwa ketika Bro Fadel kembali lagi mampu untuk mengkapitalisasi nilai jual yang dia miliki Iya, betul. sampai ke lapangan, saya rasa beliau sangat berpeluang untuk duduk di Makassar A, bahkan bukan kursi kedua, Iya, tapi kursi pertama. Baik. Baik sahabat dan sobat Ipiso. Sangat menarik apa yang diulas oleh pengamat politik pemerintahan kita Dinda Sakralujaya terkait sosok seorang Fadel Muhammad Taufan Ansar, balon calon legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Makassar. Ketuanya Pengusaha Muda Kota Makassar. Saya pikir apa yang dipaparkan oleh Dinda Sakralujaya Saputra terkait sosok seorang Fadel Muhammad ini sudah sangat cukup untuk sesi awal. Mungkin kita akan masih membedah potensi-potensi beliau ke depan ya, setelah beliau bersosialisasi dan lain-lain. Kita mungkin masih akan mengukur ke depan seperti apa gerakannya, betul. dan mungkin ke depan bisa saja kita hadirkan Fadel Muhammad Taufan Ansar di sini berdialog, berdiskusi. Saya potong dulu Kak Dir. Yang penting ini perlu diketahui oleh sahabat besok. Ya. Yang penting Pak Dir undang kita. Siap. Makanya kita akan menjadwalkan mengundang siap, Kak. Dinda Fadel Muhammad Taufan Ansari ini bersama Dinda Siap. pengamat politik ya, Siap, seperti itu. siap. Untuk mengukur seperti apa kerja-kerja beliau ke depan. Terima kasih Siap, Dindaku. saya juga berterima kasih telah sampai diundang. jumpa pada dialog Siap. berikutnya di episode Rumah Edukasi kita. Sobat dan episode dimanapun Anda berada, jangan pernah lupa untuk menyaksikan dialog-dialog yang kami lakukan di episode Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.